Halo semuanya, selamat datang di FD Neko. Hari ini saya ingin membagikan video racikan rakit PC dengan harga 900 ribuan dan juga cara rakitnya. Oke, kita kenalan dulu nih dengan part-partnya. Di sini ada mainboard dan juga CPU-nya. Ini Intel Core i5 2400 dan juga mainboardnya H61 dan juga fan. Ini saya beli combo ya di harga 300 ribuan. Dan juga harddisknya ini 500 GB, saya beli bekas juga, copotan laptop 70 ribu. Untuk VGA-nya ini saya nemu beruntung di harga 400 ribuan. Dan RAM per keping ada di 40 ribu, 4 GB ya, total ada 2 jadi 8 GB. Dan by the way untuk casingnya saya pakai casing kaleng ya, bekas. Ini saya beli di toko komputer dengan power supply-nya dengan harga di 70 ribuan. By the way jangan lupa ya untuk beli kabel seperti kabel SATA, kabel power, karena ini sangat dibutuhkan untuk mengkoneksikan harddisknya dan juga untuk nyalahin PC-nya tentunya. Oke, habis ini kita langsung rakit. Kita masukkan dulu CPU-nya ke soket di mainboard. Pastikan segitiga emasnya yang ada di sini ya. Dan tutup soketnya dan juga perhatikan coakannya ya yang ada di mainboard. Pastikan sama kiri kanan. Kalau udah pasti dia bakal gampang masuknya. Dan juga pas dikencengin atau dikunci itu bakal mudah masuk juga. Lanjut lagi, habis ini kita pastakan. Kalau misalkan kalian beli di toko komputer juga sekalian beli casing model salep ya, itu paling goceng atau 10 ribu. Nah ini saya pengaplikasiannya modelnya X ya, jadi lebih merata. Dan untuk sisa-sisa pasta yang masih nempel di suntikan itu biasanya saya tempelin di sela-selanya biar makin merata dan nggak ada gap yang tersisa pas dikencangkan dengan heatsinknya. Habis itu kita pasangkan heatsinknya. Kalau misalkan heatsinknya itu kotor atau ada bekas pastanya, dilap dulu. Dan untuk cara pemasangannya nih, heatsink model Intel begini dia agak ribet ya. Kita pastiin dulu nih kaki-kaki pengunci ini kita keluarkan dulu ya, jangan sampai dia mendem. Nah ini, yang kaki-kaki yang di dalam warna hitam itu pastiin dia terangkat ya. Dan juga yang di kaki-kaki yang putih itu pastiin dia lancip ya, jangan sampai mangap. Karena kalau mangap nanti takutnya patah pas dimasukin ke lubang yang ada di mobonya. Habis itu kita masukkan, tapi jangan langsung dimasukin dulu. Kita tekan di bagian sisi-sisi sini ya guys. Yang di sisi fan itu kita tekan agar si kaki putihnya itu bisa masuk dulu. Nah, kalau udah kaki putihnya udah dirasa masuk, langsung kita tekan pengunci yang ada di atas ini ya guys. Sampai bunyi klik ya. Oke, sudah terpasang dan cukup kuat heatsinknya. Dan habis ini kita pasangkan RAM-nya. By the way, kalau ingin masang, pastiin dulu pengunci RAM-nya itu berada di kebuka ya, atas bawahnya. Kalau udah langsung kita pasang. Pastiin coakannya itu sama dengan di slotnya. Karena kalau nggak sama, dia nggak bakal masuk. Dan juga jangan dipaksain ya, kalau dipaksain ntar malah patah. Cara masukinnya ditekan ya, sampai bunyi klik atas bawahnya. Dan habis ini kita pasangkan dulu power supply-nya ke casing ya. Kalau power supply udah pasang di casing, kalian boleh skip caranya. Kalau misalkan belum, langsung aja kita pasang. By the way, untuk power supply-nya ini saya pakai power supply yang rakitan PC yang lama itu. Jadi daripada nganggur, kita pakai lagi aja. Kalau misalkan kalian pengen beli punya model lagi sih, boleh beli power supply model N-like ini. Dia sekitar 100 ribu, 150. Untuk ukurannya sekitar 450 watt ya. Dan karena di paket PC-nya low power ya, menurut saya sih masih aman ya kalau kalian masih pakai power supply casing. Maksudnya power supply bawaan casing atau power supply kaleng. Jadi selagi menunggu untuk nabung lagi, bolehlah untuk pakai power supply kaleng ini. Disarankan kalau udah dana lagi, kalian upgrade power supply-nya. Oke, habis ini kita pasangkan mainboard-nya. Oh ya, by the way ini kita alasin dulu dengan kertas. Kenapa? Karena kadang kalau model casing kaleng begini biasanya suka nge-short mainboard dengan casingnya. Makanya cara yang paling mudahnya untuk menghindari short tersebut, kita alasin dengan kertas. Bisa juga sih alternatifnya pakai stand off model plastik ya, atau nilon. Tapi ini karena kita low budget, neken budget banget, jadi kertas pun juga udah cukup sih. Oh ya, sebelum pasang mainboard nih, kebiasaan nih, kadang back panelnya itu suka lupa dipasang. Ini kita pasang dulu ya. Caranya sih tinggal ditekan tiap sisi-sisinya. Kalau misalkan masih belum kelihatan masuk, kalian paksain lagi. Oke, sudah terpasang. Habis ini baru udah kita pasang mainboardnya tadi. Pastiin lagi dia masuk ya, mainboard dengan back panelnya. Kalau misalkan nggak masuk,
berarti ada kemungkinan back panelnya itu belum terpasang sempurna ya. Kalian coba tekan-tekan lagi. Habis itu kita bautin mainboard ke casingnya. Oke, sudah terpasang dengan kencang. Next, sekarang kita pasang kabel power supply-nya ke mainboard. Ada 2 buah ya yang dipasang itu. Ada 4 pin dan juga 24 pin. Nah, kadang itu power supply itu dia ada model yang EPS ya, atau 8 pin untuk CPU. Biasanya itu bisa dipecah ya jadi 2, 4+4. Tapi kalau biasanya sih power supply kaleng atau power supply bawaan casing sih biasanya cuma ada 4 doang sih. Dan habis itu kita pasangkan dulu 24 pinnya. Ini agak keras ya, jadi jangan takut untuk ngencenginnya sampai tidak ada gap ya di 24 pin ke slot yang ada di mobonya. Pastiin dia rapet di setiap sisinya. Karena kalau nggak rapet kadang-kadang nggak connect atau nggak nyala PC-nya. Untuk kabel lain, kita siapkan kabel ini ya, power SATA. Kalau misalkan kalian punya storage 1 ya 1. Dan juga kabel Molex kalau misalkan kalian ada fan tambahan lagi. Kita rapihin dulu ya biar nggak terlalu berantakan banget lah. By the way, jangan langsung pasang VGA ya. Kita pasang dulu ini kabel front panel. Ini menghubungkan tombol-tombol dan indikator LED yang ada di casing ke mainboard. Dan juga ada slot USB di situ yang ada di casing. Dan juga ada port audio. Nah, ini pertama kita pasang front panelnya dulu. Untuk konfigurasi front panel sih standarnya seperti yang digambar ini. Dia biasanya yang sisi kiri itu buat LED. Dan sisi kanannya itu buat switch ya, atau tombol. Kadang di mainboardnya itu ada keterangannya juga, jadi kalian pastiin juga di mainboardnya sama apa enggak. Habis ini kita pasang front panel audio dan juga USB-nya. Habis itu terakhir kita pasangkan VGA-nya. Pastiin pengunci PCI Express yang ada di slot tersebut berada di kebuka ya. Kadang kan ada modelnya kita buka penguncinya dulu secara manual. Ada yang modelnya otomatis ya. Kalau misalkan VGA dimasuk udah langsung ke kunci. Kalau udah pasang kita bautkan ke casingnya agar tidak goyang-goyang VGA-nya. Dan terakhir penutup PCI-nya. Dan terakhir untuk pemasangan hard disk. Ini baut saya habis nih, nggak ada baut lagi buat masang hard disknya di bawah tuh yang ada lubang-lubang baut itu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, asalkan rata aja permukaannya, jangan sampai dia miring ataupun terguncang-guncang. Lagi pula ini PC nggak dibawa kemana-mana juga, jadi aman lah. Asalkan permukaannya itu rata. Nah, untuk hard disk ini atau SSD, dia ada 2 buah slot ya. Yang satu kabel SATA ke mainboard dan satu lagi untuk power SATA yang dari power supply. Habis itu kita geletakin aja lah ya. Apa aman sih ini. Oke, sudah jadi rakitannya. Cukup simple. Paling sih kalau kalian punya opsi dana lebih, boleh lah ya belikan SSD biar bootingnya nggak terlalu lama. Dan juga kalau power supply-nya masih kaleng ya atau masih bawaan casing, saran sih invest juga untuk segera beli power supply-nya agar PC-nya bisa hidup lebih lama lagi. Oke, untuk software saya pakai Windows 10 dari Ghost Spectre ya. Ini saya pakai yang versi compactnya, bukan yang super light. Dan juga untuk driver tertera di video. Oke, PC sudah nyala, normal. Lanjut ke benchmark game. Oke, kita mulai dulu dari game yang enteng, yaitu Valorant, dimana fokusnya lebih ke CPU bound ya. Untuk settingannya pakai resolusi native 1080p. Dan settingannya diratakirin semua, low, agar mendapatkan FPS yang paling tertinggi. Dan FPS yang kita dapat sekitar 100 lebih ya. Ini cukup tinggi. Mengingat kita pakai CPU i5 Gen 2. Jadi kalau misalkan kalian punya monitor 100 Hz yang pernah saya review atau unboxing, ini boleh nih jadi tandeman yang ideal. Last player standing. Rest. One enemy remaining. Nah, sekarang ke game yang lebih berat lagi di grafiknya ya, yaitu CS2 dengan settingan resolusi sama 1080p native. Tapi di sini presetnya pakai low ya, dimana dia pakai FSR 1 dengan quality ada di balance ya. Oke, FPS yang didapatkan sekitar 70, paling untuk ke 60. Ini cukup bagus ya, cuman emang agak buruk aja sih karena FSR-nya pakai FSR balance ya. Tapi setidaknya kita nggak dapat stuttering sama sekali sih.
Habis itu move on ke Fortnite ya. Di sini resolusinya pakai 1080p native, rendering mode-nya pakai performance mode, dan untuk 3D resolutionnya atau render scalingnya pakai 90%, dan grafik lainnya ada di low ya. FPS yang didapat pada saat masih terbang di sini agak nggak stabil ya, alias stuttering. Maklum lah ya, karena masih ngeload aset segede itu. Nanti kita coba pas turun, apakah FPS-nya masih begitu juga atau udah improve. Saat terbang masih turun ya FPS-nya, masih belum stabil. Maklum lah ya, ini masih load aset dalamnya lagi. Dan setelah turun, kita dapatkan FPS yang cukup stabil. Tapi yang disayangkan pas saat combat ya, pas combat di sini dia mulai nggak stabil nih FPS-nya. Suka stuttering lama banget. Nampaknya CPU Intel Core Gen 2 ini untuk di Fortnite sudah cukup tua ya. Ya maklum aja sih, soalnya ini Fortnite udah pakai Unreal Engine 5. Next, kita ke Apex Legends, sesama game Battle Royale. Apakah performa juga sama kayak Fortnite, patah-patah atau enggak? Settingannya di 1080p, semua di rata kiri, dan dynamic resolutionnya kita set di 65 fps. Oke, pas saat terbang ini masih sama kayak Fortnite, stuttering, GPU usage-nya di 100%. Tapi fine lah, yang kita fokuskan pada saat sudah turun sih. Pengen tahu dapat FPS-nya berapa. Oke, kita mendapatkan FPS yang lebih stabil lagi di 60 FPS, paling drop di 50. Dan untuk stutternya udah jarang-jarang, terlihat di grafik frame time-nya itu mulai stabil, nggak ada spike yang tinggi. Dan pada saat roaming dari zona satu ke zona lainnya juga sama, masih stabil juga. Dan untuk combat, untungnya di sini stabil ya, di 50. Nggak ada stuttering yang mengganggu kayak di Fortnite tadi. Itu parah banget sih yang di Fortnite. Oke, sekarang kita beralih ke game bola, yaitu eFootball. Ini kita pakai resolusi 1080p dengan render scale di 70%, dan presetnya ini sama aja di low ya. Cuman saya ubah render scale-nya ke 70, lebih turun lagi. Dan pada saat cutscene ini, FPS-nya cukup berat ya, dari di 30-an. Kadang turun juga ke 20 kalau lagi rame. Tapi yang penting di gameplay-nya nih, kita dapat FPS stabil 60. Having said which, there are almost no empty seats. It is a terrific turnout under the circumstances. There's nowhere else to go, in truth, if you want to see this much anticipated game. So, come rain or come shine, we are here and really looking forward to it. And the counter is on. Hits one! Again, they simply do not know what has hit them. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Habis itu kita coba Wuthering Wave ya. Di sini pakai API DirectX 11. Frame rate-nya di lock di 45 ya. Dan untuk settingan grafik ada di rata kiri, pakai FSR. Pada saat jalan-jalan kayak gini sih lumayan lah di 40, hampir mendekati FPS targetnya. Tapi memang maklum lah kalau lagi traveling gini suka turun ke 30. Kadang stuttering dikit karena load aset baru. Saran saya sih mungkin turunin ke windowed mode ya dengan resolusi 900p atau 70p sekalian agar mendapatkan FPS yang lebih stabil, apalagi pas lagi combat seperti ini. Ini aja baru istilahnya lawan monster biasa lah ya. Kalau misalkan lawan monster yang lebih gede lagi bisa lebih nggak nyaman lagi sih kalau di resolusi native. Makanya saran saya sih main di windowed mode terus di resolusi 900p atau 70p sekalian. Let me be your blade. Synchronization. Let the
winds roar. Oh, bring it on. That sucks to be you. Lanjut lagi ke game sejuta umat, yaitu GTA 5. Di sini settingannya 1080p, semua di rata kiri, cuman untuk teksturnya berada di high ya. Dan untuk advance graphic disable semua atau rata kiri. Mendapatkan FPS yang lumayan tinggi di 70 FPS-an. Paling ya kalau lagi berat banget masih di atas 60. Kalau misalkan kalian main di GTA Online, prediksi saya sih lancar juga. Paling berada di 50 FPS-an. Keep up, homie. Please, homie. We going right. Shit, cool, homie. Left here, we going through the parking lot. Yeah, that's cool. Keep busting, low. Whatever you say. I'm gonna make a withdrawal, homie. You dumb motherfucker, that's the Union Depository. Dan terakhir ada F1 2022, game kesukaan saya. Ini settingannya di 1080p dan pakai FSR 1 dan quality levelnya ada di quality. Dan untuk preset grafiknya saya set di low ya. Cuman untuk asynchronous compute-nya saya off-kan karena Nvidia zaman Pascal itu dia lebih better pada saat asynchronous compute-nya berada di off. Di pengujian benchmark ini saya pakai track Monaco dan juga cuacanya hujan, lebih nge-stress test GPU-nya ya karena mempunyai banyak geometri yang harus di-render dan juga efek-efek hujannya. Dan FPS-nya berada di 50-an, hampir ke 60. Ini udah cukup playable sih, karena kan kalau kalian main di track-track lain, apalagi kalau misalkan nggak ada hujan, bisa lebih lancar lagi di atas 60. So, untuk penutup dan juga konklusinya mengenai PC 900 ribuan ini cukup impresif ya, karena ketolong dengan VGA-nya GT 1030 ini yang kita dapat di harga 400 ribuan, dan juga ditambah dengan paket i5 2400, Mobo-nya dan juga fan di harga 300 ribu, itu makin menambah value-nya lagi. Kalau misalkan kalian nggak nemu di toko hijau, kalian boleh nyari-nyari aja di Facebook Marketplace contohnya. Biasanya kalau kalian hoki mungkin bisa dapat lebih murah lagi atau bisa dinego-nego lagi. Untuk minusnya sih ada di hard disk ya, dan juga power supply kaleng. Saran saya sih kalau kalian beli paketan seperti ini, buru-buru nabung lagi dah untuk beli power supply yang paling penting. Upgrade ke yang lebih bermerek lagi, atau enggak yang model N-Lite seperti ini, dia biasanya di bekasannya di 150.000. Dan untuk SSD di tahun 2024 ke 2025 ini udah pasti wajib sih. Ditambah kita pakai Windows 10 yang lebih berat. So, kalau kalian nemu yang lebih mantap lagi atau ada saran-saran, silahkan komentar di bawah. Kalau misalkan kalian juga ingin bertanya, silahkan komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel FD Neko agar terus berkembang ke depannya. See you later guys, bye.